Selain daging ayam dan sapi, ikan menjadi salah satu sumber protein hewani yang sering kita temui sehari-hari. Dan sore ini kami ajak Anda untuk melihat bagaimana para pengusaha ikan air tawar di kolam buatan merawat bibit ikan, membesarkan, hingga memastikan panen tetap berjalan bahkan ketika hujan turun. Berikut sehari menjadi. Mantap banget nih. Bakar yang favorit saya. Dari dapur rumah hingga restoran besar, ikan selalu hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang digoreng, dibakar, dikukus, atau diolah menjadi makanan rumahan yang akrab di lidah. Tapi perjalanan ikan menuju meja makan jauh lebih panjang dari yang terlihat. Ada banyak jenis ikan yang hidup dan menjadi santapan orang Indonesia. Jika disederhanakan, ikan tumbuh di 3 lingkungan: air asin, air payau, dan air tawar. Mereka hidup di berbagai tempat dan salah satunya berasal dari tambak atau kolam buatan seperti ini. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Sudah lihat kan ikan yang dipanen dengan jumlah yang banyak dan semuanya berawal dari yang jumlahnya banyak juga tapi kecil-kecil seperti ini. Ya, dia jatuh. Purwasari, Kecamatan Tenjolaya, jadi salah satu wilayah di Bogor yang mengandalkan perikanan sebagai sumber penghidupan. Letaknya di kaki Gunung Salak membuat desa ini memiliki aliran air yang stabil, termasuk bagi tambak bawal dan nila yang jadi tujuan saya hari ini. Si vitamin buat ikan apa sih? Biasanya kan kalau manusia nih vitamin biar sehat, gak gampang sakit. Kalau buat ikan? Kalau buat ikan kesukaan banyak fungsinya, bukan banyak yang luka atau stres. Nah, minum vitaminnya dia. iya ini. Selama proses pembibitan, para petambak memberikan vitamin secara rutin untuk memastikan ikan tumbuh dengan kondisi prima. Baunya tajam. Dia baunya kayak bau asam cuka. Tuang sini. Ya, itu vitamin untuk ikan. Bukan yang luka, yang stres, ya kasihlah itu obat vitaminnya. Berbagai jenis ikan bisa dibudidayakan di kolam-kolam tambak. Pada 2015, ikan emas sempat mendominasi. Ini kan udah nyuper nih Om nih. Baru kita masuk ke penederan sana. 4 bulan kita panen konsumsi. Aduh, nginjek ikan. Ya, Apa nggak mati kan? apa-apa. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, pilihan pun bergeser ke ikan nila dan ikan bawal. Yang Kalau tadi ciri-ciri ikan sakit gimana? ciri yang sakit orang nggak mau makan. Stres nih kayaknya. Ada luka bisa, stres juga bisa. Luka tuh bisa kenapa sih Pak Tarya? Nah, luka karena ngalangnya ngambilnya itu. Sembarangan, sembrono lah. Wow. Memasuki usia 2 bulan, ikan mulai dipindahkan ke kolam pembesaran. Atasnya panas, bawahnya dingin. Nah, baru dari situ masuk ke pembesaran. Oke, baik. Taruh Taruh, lihat mana nih? Ini kan penederan namanya. Taruh, lihat Yang mana itu pembesaran sampai konsumsi. Dari pembesaran sampai 4 bulan. Selebeo. Set. Kemana Pak Tarya? Ya, ke situ masuk pembesaran tuh. Pembesaran. Ya, itu yang depan tuh. Bentar dulu, aduh, tajam. Saya ceburkan ya. Ya, Pak. Nah. Ya. Ya. Sekitar setengah hektar area di sini disulap jadi tambak beton. Kolam jenis ini dipilih karena menghasilkan ikan dengan rasa yang lebih netral, tidak menyisakan aroma atau rasa tanah. Ini saya nggak bisa turun kayak yang tadi depan, karena dalamnya 2,5 meter sampai 3 meter. Yang ada ntar saya berenang bareng sama ikan. Tuh, ikannya pada lapar tuh. Yuk, makan yang banyak yuk, biar cepet gede yuk. Di tempat ini ikan diberi pakan 2 hingga 3 kali sehari agar tumbuh optimal. Keuntungan tambak di lereng Gunung Salak adalah pasokan air pegunungan yang mengalir tanpa henti dan kaya akan oksigen. Ini namanya metode tutup keran oleh warga biasa disebutnya, karena ini memang menutup aliran air supaya apa? Yang di kolam mau kita panen airnya tidak sedalam itu.
Uniknya, kalau sudah ada yang membeli, pemilik tambak tinggal mengawasi. Semuanya termasuk panen dikerjakan oleh para pekerja yang dibawa pembeli. Untuk saat ini udah Jabodetabek sih pemasarannya. Iya. Buat apa aja Bang biasa ikan ini? Ada untuk rumah makan, terus pemancingan juga. Gitu. Oh jadi nggak cuma buat konsumsi tapi juga buat... Iya. Di tengah guyuran hujan, saya sempat bertanya-tanya, mengapa panen ini tidak ditunda saja ya? Dan juga kita harusnya kan nunggu air agak bening. Cuma kan kapan tahu beningnya jadi lama. Oh, oke, lanjut. Proses panen seperti ini biasanya melibatkan 2-3 orang untuk masuk ke kolam yang airnya sudah disurutkan sebagian. Dan yang ngambil itu, halo Bangku siap ya? Adalah yang pembelinya. Jadi mereka turun sendiri, ngambil sendiri. Dan kenapa pakai plastik? Saya baru tahu. Katanya biar gak dingin. Dan hujan semakin deras. Saya kira para pekerja bakal melambat, tapi ternyata tidak. Mereka tetap jalan terus dan kayaknya sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Naikin. Saya belajar dulu ya, baru ntar terjun. Lebarin Bang, sana. Gini, tahan dulu. Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Bang, saya turun ya. Usai melihat proses panen, saya ikut turun ke kolam. Dan airnya ternyata lebih dingin dari yang saya bayangkan. Wah, dingin men. Terlalu. Oh, kagak dingin bang. Pada pakai plastik semua. Air sedalam 1 meter ini sudah cukup membuat badan saya menggigil kedinginan. Bang, dingin banget bang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, dingin banget. Namun tantangan terbesarnya ada di bawah kaki. Karena dasarnya juga di beton, pijakannya terasa sangat licin. Proses panen dilakukan dengan metode penjaringan manual. Jaring dibentangkan dengan rentang sekitar 4-5 meter dan ditarik perlahan menuju tepi kolam. Selama pergerakan, bagian bawah jaring juga harus tetap berada di dasar kolam, baik dengan ditekan oleh kaki maupun dipegang dengan tangan untuk mencegah celah lolosnya ikan. Dan ketika sudah tiba di sisi ujung, jaring dilipat agar ikan berada di dalam jaring. Bukan perutnya, punggungnya ya. Oh, megangnya yang bener begini nih. Cet, berapa kilo nih? Sekilo ada? 2 kilo 3. Ya, 8 on lah, 7-8 on mungkin ya. 7 on. Goodbye. Mwah. Woo. Set. Begitu penimbangan dimulai, kami yang masih berada di dasar kolam berpindah peran jadi tim sortir. Ikan dengan bobot setidaknya 300 gram atau ukuran 1 kg berisi 3 ekor ini langsung masuk ke ranjang panen. Ini kalau yang kecil-kecil gini nggak diambil ya. Ini masih ukuran sekilo 5 ada ini mah ya. Tuh. Masih kecil jadi masih belum waktunya untuk diambil. Oke, goodbye. Hati-hati. Ikan yang lebih besar tetap diambil, sedangkan ikan yang lebih kecil dikembalikan untuk proses pembesaran. Udah kehajar dari tadi ini badan di tengah-tengah ini. Ada. Ikhlaskan. Panen di kolam tidak pernah sebentar. 8 jam adalah durasi paling cepat di tempat ini. Pada kolam yang lebih luas, pekerja bisa menghabiskan hingga 4 hari untuk menyelesaikannya. Lama juga ya. Salah di titik ini. Terlalu. Buset. Ini kehajar sini udah, paha dalam udah. Ntar lagi muka nih curiga. Sangat agresif. Nah, ciri-ciri ikan sehat, mesit dan satset. Sore ini sekitar 12 ton ikan jadi target panen. Semua harus terangkat, ditimbang, dan langsung dikirim ke Jabodetabek sebelum malam berganti hari. Nah, ini yang versi gede nih. Ini kayaknya ada sekilo ya? Ada kok 2 Kilo. Setelah beberapa waktu di dalam air, saya mulai merasakan dampaknya. Tangan saya sudah mengeriput
gerakan saya melambat dan badan mulai menggigil tidak tertahankan. Bablas, ada kabur. Turun dikit jaringnya ikannya langsung insting melarikan diri. Namun para pekerja di samping saya sungguh luar biasa. Mereka tidak sedikit pun terlihat melambat. Saya respect setinggi-tingginya untuk abang-abang di sini. Karena buat mereka hujan tuh udah kayak temen. Balik lagi kalau nunggu beneran hujannya reda ya ini di Bogor susah. Sedangkan permintaan tetap tinggi. Kita lanjut nih. 2, 4. Saat para pemanen bekerja tanpa henti di air yang dingin, di bagian atas kolam suasananya tidak kalah sibuk. Ikan-ikan bawal yang terjaring langsung ditimbang, ditata, dan disiapkan untuk dikirim. Hari ini, bawal jadi yang paling mendominasi memenuhi timbangan bak demi bak. 11. Satu plastik paketannya 11. Dan harga jualnya per kilogram beda-beda. Di tempat ini saya dikasih sama Pak Hajinya 22.000 sampai 24.000 kalau ngambil di sini. Cuman itu jangan lupa siapkan orang-orang untuk yang berenang. Aman, Bang? Pembeli yang berada di lokasi panen hari ini menargetkan pengiriman ke Jakarta dan Tangerang. Semua harus bergerak cepat karena tengah malam nanti ikan dijadwalkan sudah tiba di lokasi tujuan. Bang, sore-sore itu mah Bogor biasanya hujan ya kan? Ya, tapi kenapa betul. kudu sore sih Bang panen ikan kan dingin? Ya, betul. Ya karena kita ngikuti dari jalannya juga. Kalau misalkan sore kan udah kita di perjalanan ngejar malam biar nggak macet. Terus kondisi ikan juga kan dingin kalau malam. Jadi kekuatan di balon itu kan cuma 3-4 jam. Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, saya mencicipi ikan yang baru beberapa menit lalu terangkat dari kolam. Lemaknya tuh, mantep banget nih ikan yang tadi nabrak saya. Nih saya jadinya lapar nih, berasa kayak lagi berenang, tangan sampai keriput, dingin, tapi semuanya worth it. Kenapa? Karena selain waktunya jualan, berarti pedagang yang dapat cuan, saya juga dapat experience bahwa ternyata panen tidak semudah itu. Setelah berjam-jam kedinginan di air, rasanya seperti hadiah kecil untuk diri sendiri. Nah ini enak nih, karena dia nggak yang di tanah, jadi buat saya lebih cocok nggak ada rasa tanahnya. Langit mulai membiru tua. Kolam-kolam air di Purwosari pelan-pelan jadi cermin senja. Di darat, setiap ikan yang dihasilkan hari ini disortir dengan cekatan. Malam ini, hasil panen akan menempuh perjalanan baru. Entah menuju pasar, meja makan, atau menjadi tantangan di kolam pemancingan. Ya ternyata di balik seporsi ikan yang kelihatannya simple ini, perjuangannya panjang banget. Saya sih next nggak mau nawar terlalu jauh lah. Kenapa? Nyarinya susah. Tapi semuanya worth it, rasanya enak, mantap, lezat. Akhir kata, Rian Ferando, Sultan Herdiagama, Bogor, Jawa Barat. Jangan lupa makan ikan hari ini biar sehat setiap hari.